Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Sebelum kita masuk ke pembahasan di video kali ini, harap dipahami, ini adalah semacam pupuh atau langgam yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Riwayat Sunan Kalijaga bagian 4. Pupuh Kinanti. Syekh Malaya menyembah dan berkata kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati, "Duh yang mulia, yang hamba puji, hamba mohon petunjuk sejati." Syair yang sudah diucapkan oleh para ahli tasawuf. Bagaimanakah arti sesungguhnya? Semoga ada belas kasihan paduka, karena saya masih muda dan masih bodoh, bagaikan hewan seumpama. Jeng Sunan ing Gunung Jati pelan berkata, "Dengarkanlah sekarang aku wejang." Syair itu sama dengan kidung, kata-kata mutiara yang dibuat sebagai pengingat-ingat oleh para syekh di tanah Arab. Namun, kata-kata itu harus memiliki irama dan harus indah. Ini adalah sebuah syair dari Syekh Ibrahim Arki. Manakala tengah bertemu di sebuah cermin yang sangat bersih, bertemu dengan cahaya matahari, maka terlihat di dalam cermin itu bagaikan api yang berkobar, nyata tanpa penghalang lagi. Bagai sepucuk bawang jaraknya, dia mencari dengan dia yang tengah dicari. Dia yang ingin bertemu dengan dia yang ingin ditemui. Adikku, renungkanlah benar-benar. Inilah bunyi syair dari Syekh Ibrahim Arki. Ada lagi syair dari Syekh Sabti. Sungguh-sungguh ma'rifat dia tetap akan menjadi penghalang antara yang melihat dengan yang dilihat. Sirnakanlah pandangan itu, menganggap ada subjek pelihat dan objek yang dilihat. Pandanglah yang ada yang dilihat itu saja. Ada lagi syair dari Syekh Muhyiddin, Kanjeng Syekh Muhyiddin, putra Syekh Arabi. Demikianlah adikku, seluruh syair dari para ahli tasawuf sebagai sarana membuka rahasia asal-usul kehidupan, bisa dibuat untuk penyaring dan mengasah kesadaranmu. Syekh Malaya menerima anugerah yang begitu berharga. Intisari makna dari kata-kata, Syekh Malaya mencium kaki Kanjeng Sunan Gunung Jati dan berkata pelan, "Manusia yang disebut guru ilmu sejati, jika kurang waspada akan rahasia yang tersimpan dalam kata-kata, maka rawan terkecoh maknanya, tidak bisa didapati. Banyak para guru yang salah, terkecoh pemahamannya, dan sesat. Sesat karena tidak mampu memahami makna yang tersirat dari yang tersurat." Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata pelan, "Sangat sulit memahami rahasia hidup, walaupun ahli kitab, ahli suluk, dan ahli fikir, apabila tidak berguru, pemahamannya kurang benar." Bagi seluruh para aulia, segala yang tertulis hanya dibuat sebagai catatan semata. Akan tetapi, intisarinya belum tentu bisa dituangkan dalam tulisan tersebut. Makna akan didapat bila dikupas, bisa dengan cara saling bermusyawarah agar mendapat kemuliaan saat menjelang kematian. Nabi Musa mengaku dirinya mendapat keluhuran tanpa guru, hanya bersandarkan pada tulisan, mengandalkan Tauratnya. Dikiranya sudah sampai pada puncak, tidak tahu bahwa itu masih jauh dari tujuan ilmu kesejatian. Hampir saja keangkuhan dan kekolotan mewarnai tingkah lakunya. Segera mendapat murka Sang Hyang Widi, lantas disuruh berguru.
berguru kepada Nabi Khidir atau Nabi Khidir, dan Nabi Musa pun menjalani. Oleh karenanya, adikku, benar-benar ingatlah saat berguru. Selain daripada aku, waspadalah. Sangat sulit orang yang berguru. Jika sampai keliru, akan terpeleset dan tersesat. Syekh Malaya pelan berkata kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati, sangat-sangat berterima kasih telah diberi segala wejangan dan nasihat dalam mencari guru yang bisa memberikan ilmu yang benar. Akan tetapi, hamba mohon diperkenankan bertanya tentang cerita para nabi yang sudah disinggung tadi, atau yaitu cerita Nabi Musa, Nabi Khidir, atau Nabi Khidir. Bagi hamba sangat-sangat mengherankan. Ternyata Nabi Khidir atau Nabi Khidir lebih luhur, bagaikan dunia yang dibalik, yang tak berkedudukan sebagai pemimpin malah lebih luhur, sedangkan yang berkedudukan atau sebagai pemimpin atau Nabi Musa malah kalah keluhurannya. Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata pelan, ilmu sejati itu tidak dapat dipastikan berada pada manusia luhur, tak bisa dipastikan berada pada manusia yang kaya, tak dapat dipastikan berada pada manusia yang telah tua. Semua adalah anugerah secara pribadi. Bahkan ilmu sejati bisa ada pada orang muda, terkadang berada pada manusia sudra yang miskin. Tidak bisa ditebak, tak bisa dikira-kira. Semua murni anugerah pribadi dan kehendak Sang Hyang Widi. Walaupun seolah belum waktunya mengalami puncak kesejatian, ternyata dia sudah mahir, bahkan mengungguli kemahiran para bunga atau para bangsawan atau aulia. Seperti halnya Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi Khidir atau Nabi Khidir, kesadaran akan kesejatian lebih unggul Nabi Khidir sebab sudah mencapai tingkatan tidak terpikat segala keduniawian, mampu melampaui hawa nafsu, batinnya telah bercahaya jernih. Dimanapun dia berada, cahaya jiwanya berkedip bagai kunang-kunang. Mendapat anugerah, beliau Nabi Khidir atau Nabi Khidir diangkat sebagai Nabiullah, hidup tak dapat mati, berbadan gaib, lahir batin telah sempurna, telah melampaui segala kitab suci. Tetapi entah sekarang keberadaan beliau, karena cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir tersebut sudah tertimbun oleh rentang waktu yang lama. Berkata sang Syekh Malaya, "Duh yang mulia sang yogi, bila benar perkataan Paduka, hamba terpikat dalam hati, ingin seperti Nabi Khidir. Hamba ingin berguru pada beliau. Hamba mohon petunjuk, di manakah beliau tinggal sekarang? Walau jauh sekalipun akan hamba cari. Sungguh akan hamba jalani, kemanapun akan saya cari. Walau harus hanyut air atau terbawa angin sekalipun, hamba siap untuk mencari anugerah sejati." Kanjeng Sunan Gunung Jati menjawab pelan, menurut kabar beliau berdiam di daerah Baru Lakah, atau bandingkan dengan kata Ladakh, sebuah kota di daerah pegunungan Himalaya. Di sanalah Nabi Khidir atau Nabi Khidir tinggal, disebut tanah Lulmat Goib. Sepertinya tidak akan tercapai walau kamu benar-benar ingin bertemu beliau. Seolah bagai mencari gemas suara semata, Syekh Malaya berkata, "Sudah bulat tekad hamba sekarang. Hanya hamba mohon doa restu Paduka, semoga tercapai bertemu dengan Kanjeng Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Mohon diizinkan hamba berangkat sekarang juga." Keheranan seketika mendengarnya. Jeng Sunan ing Gunung Jati heran mendengar tekad bulat Syekh Malaya. Sesaat diperhatikan melalui kejernihan batin, terlihat pelita sejati di sana. Seketika Sunan Gunung Jati memberikan restunya, lantas berpisah
Jeng Sunan Gunung Jati memperhatikan kepergian sang Syekh Malaya. Dari Cirebon berangkat sudah, sang Syekh Malaya berjalan sendirian. Tidak ada yang dituju, hanya anugerah sejati yang dipikirkannya melekat erat di dalam hati. Berjalan ke arah utara sampai di pesisir pantai, tertegun melihat riak samudra. Tak terlihat satupun perahu. Bertepatan malam menjelang, bingung di dalam hati. Keinginannya untuk mencari terhalang oleh samudra, tapi segan jika harus pulang balik. Walau tidak pasti arah yang hendak dituju, oleh Syekh Malaya pun diam, mengheningkan batin, menjernihkan segala keinginan, hanya berfokus pada satu hal, yaitu dia yang tengah dicari mendapat anugerah yang widih. Seketika Nabi Khidir atau Nabi Hidlir hadir di depannya, bagaikan sosok anak kecil, berbau harum semerbak mewangi. Saat datang bagaikan gebiar kilat, Syekh Malaya tak bergeming, tetap bersemadi. Jeng Nabi Khidir atau Nabi Hidlir berkata, "Waspadalah oleh kesadaranmu. Jangan terkejut jika aku ini sesungguhnya yang tengah kamu cari." Nabi Khidir atau Nabi Hidlir, itulah aku. Ada keperluan apakah sehingga kamu ingin bertemu denganku saat ini? Syekh Malaya melepaskan tangannya yang tengah bersendekap. Terkejut, segera mengaturkan sembah. Pelan dia berkata, "Hamba pasrah kepada kehendak sang yogi. Sungguh Tuan yang penuh kasih, tidak tersilap kepada maksud hamba yang sungguhnya." Nabi Khidir atau Nabi Hidlir berkata, "Tepat apa yang kamu katakan. Sebelum kamu haturkan maksudmu, sungguh aku telah mengetahui. Dirimu hendak berguru, menginginkan seperti diriku menjadi Nabiullah. Apa bisa menjalani, tidak terikat dengan duniawi?" Syekh Malaya menyembah dan berkata, "Karena sudah hamba tekadkan, berat maupun ringan akan hamba jalani, asal mendapatkan kasih Tuan. Kasih kepada diri hamba yang masih bagai binatang, hamba mengharapkan jalan mulia." Jeng Nabi Hidlir berkata pelan, "Aku hanya menunjukkan, semua tergantung dirimu sendiri. Sekarang pejamkan matamu, aku akan tunjukkan tempat yang hening agar tahu apa arti ikhlas itu." Syekh Malaya menurut, sedangkan Jeng Nabi Khidir atau Nabi Hidlir seolah berkelebat dari tempat semula, bagai tak menginjak bumi. Syekh Malaya tak tinggal diam mengikuti. Tak berapa lama telah sampai di sebuah tempat yang sangat luas, bagai lapangan tanpa tepi, dikelilingi samudra tanpa batas. Syekh Malaya sudah diperintahkan untuk membuka mata. Syekh Malaya melihat tempat yang sangat luas dan samudra tanpa batas. Tertegun kala melihatnya, tidak diketahui mana utara, mana selatan, mana barat, dan mana timur. Matahari dan bulan pun tak terlihat, seolah-olah berada di bawah dunia. Syekh Malaya menyembah dan berkata, "Paduka Sang Maha Yogi, izinkan hamba bertanya, alam apakah ini? Segalanya sangat sepi, lamat-lamat dan sunyi, sunyi tak terbatas." Menjawab Jang Nabi Khidir atau Nabi Hidlir, "Ketahuilah, inilah tempat tinggalku. Tidak ada apa-apa, hanya sepi dan kosong belaka. Lantas, mengapa kamu terpikat, hendak meniru diriku ini? Apa yang hendak kamu cari? Di sini sangat sunyi sepi." Menjawab Syekh Malaya, "Walaupun begitu, hamba tidak mundur, karena sudah menjadi tekad bulat hamba. Walau harus mati,
tidak akan goyah tekad hamba. Jeng Nabi Khidir atau Nabi Khidir berkata, syukurlah jika benar-benar telah mantap, mari kita berjalan. Sang Syekh Malaya menurut, lantas berjalan beriringan. Tak berapa lama melihat 3 cahaya terang bagai matahari sinarnya, berwarna merah, hitam, dan kuning. Syekh Malaya bertanya, ini cahaya apakah? Menjawab Jeng Nabi Khidir atau Nabi Khidir, ini Pramana namanya. Seandainya berada di dalam dirimu, mana yang akan kamu pilih? Syekh Malaya menjawab, saya takut. Saya menjawab, kalau tidak ada petunjuk. Demikianlah pembahasan di video kali ini dengan judul Riwayat Sunan Kalijaga di bagian 4. Dan nantikan pembahasan selanjutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.